Sebagaimana kita ketahui, dalam minggu-minggu terakhir kita semua siaga, terutama wilayah yang secara historis sering terdampak banjir, yaitu di Jabodetabek. Bahkan rasanya hampir semua menteri berkunjung, bahwa Presiden sendiri berkunjung ke lokasi banjir. Yang paling parah memang di kota Bekasi, 8 dari 12 kecamatan itu terendam, menyebabkan sering terdampak banjir, yaitu di Jabodetabek. Bahkan rasanya hampir semua menteri berkunjung, bahwa Presiden sendiri berkunjung ke lokasi banjir. Yang paling parah memang di kota Bekasi, 8 dari 12 kecamatan itu terendam dan menyebabkan lumpuhnya aktivitas selama beberapa minggu terakhir, termasuk juga kerusakan infrastruktur dan properti publik maupun masyarakat. Ini tidak terlepas dari masalah yang klasik sebetulnya. Dan kalau masalahnya klasik, bukan berarti solusinya klasik. Kita justru cari terobosan dan harus ada keberanian, apalagi Pak Presiden kita sudah sangat tegas mengharapkan upaya bersama untuk perlindungan masyarakat pesisir sekaligus menanggulangi banjir. Nah, beberapa saat yang lalu, Bapak Ibu yang saya hormati, kami mendapatkan tugas secara khusus dari Bapak Presiden selaku Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk mempersiapkan dan sekaligus menjalankan pembangunan sebuah mega project, yaitu Giant Seawall, tanggul raksasa, yang diharapkan menjadi solusi ampuh bagi terjadinya bencana banjir rob akibat abrasi dan penurunan tanah dan subsidence yang beragam. Ada yang 4 cm hingga 10 cm per tahun, sehingga ini menyebabkan kerentanan bagi masyarakat pesisir. Dan beliau berkali-kali juga mengatakan, terutama kita fokus di Provinsi Jakarta, tapi juga kita berpikir besar dan panjang agar seluruh pantai utara Jawa juga diperhatikan untuk diselamatkan. Nah, kembali sebetulnya masalahnya bukan hanya itu, Bapak Ibu sekalian, sehingga dalam kesempatan rakor ini saya senang sekali para menteri berkenan langsung hadir, termasuk juga para pejabat eselon 1. Ini menunjukkan kepedulian kita dan keinginan kita untuk segera menghadirkan solusi yang lebih permanen. Jadi, yang kita harus perhatikan juga permasalahan di hulunya. Seringkali kita fokus di hilir, termasuk membuat tanggul pantai, tanggul sungai, dan juga area resapan, tetapi ketika hulunya tidak diperbaiki secara sistematis dan serius, maka akan terus berulang. Tata kelola lahan yang seringkali ada pelanggaran tidak sesuai dengan aturan yang akhirnya menyebabkan daerah di hilir menjadi sangat rentan terhadap banjir kiriman dari atas yang kita harapkan juga bisa segera dicarikan solusinya. Dan kita juga ingin solusi yang lebih berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami nanti akan memberikan kesempatan kepada Deputi Rahmat Kaimuddin untuk memaparkan secara lebih teknis, tetapi gambaran umumnya adalah ketika kita tidak mengidentifikasi masalah secara lengkap, misalnya mengapa terus terjadi penurunan air tanah, karena selama masyarakat Jakarta yang semakin padat ini mengambil air tanah, tentu akan terus terjadi penurunan. Oleh karena itu, pertama, optimalisasi suplai air bersih dari Waduk Jatiluhur di Purwakarta dan juga Waduk Karian di Lebak misalnya, ini yang harus dioptimalkan. Kemudian yang berikutnya tentu kita juga melakukan pemantauan jangka panjang terkait dengan tinggi permukaan air, termasuk penataan lingkungan dan pelestarian ekosistem pesisir, sehingga
potensi kita harus melakukan reklamasi dan sekaligus pengembangan kawasan ekonomi. Jadi ini terintegrasi, tidak hanya bicara lingkungan, tapi juga pengembangan kawasan sehingga memiliki economic value added yang menarik, bukan hanya membuka lapangan pekerjaan, tapi juga menarik investasi yang sangat kita perlukan. Bapak Ibu sekalian, dalam jangka pendek, skema pemulihan lingkungan pesisir tentu diarahkan pada langkah-langkah yang fundamental. Yang pertama tadi saya sampaikan pelindungan banjir melalui pembangunan tanggul pantai. Nah ini perlu diketahui bahwa saat ini terus dilakukan pembangunan, tetapi tanggul pantai yang ada itu tingginya 4,8 meter di atas permukaan air, dan diprediksi dalam sekian tahun ke depan, kalau tidak salah dulu saya di-brief oleh Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU, itu 2033 itu bisa sudah tidak lagi memadai, tidak lagi bisa menahan peningkatan air laut. Nah, harus ada langkah-langkah yang taktis. Tetapi kita pastikan kalau kita berhasil melindungi pesisir pantai Jakarta dan apalagi Jawa, ini kita bisa menghilangkan potensi kerugian akibat banjir. Ini bisa billion of US dollars sampai dengan 20-30 tahun ke depan. Dan yang paling penting sekali lagi menyelamatkan manusia. Yang kedua, langkah taktis jangka pendek, kita benar-benar yakinkan penyediaan air bersih melalui pembangunan SPAM, pengurangan tingkat kehilangan air termasuk upaya rainwater harvesting dan water cycle serta yang lainnya. Dan yang ketiga tentunya peningkatan kualitas air melalui program Jakarta Sewage System dan penguatan instalasi pengolahan air limbah IPAL secara komunal, dan tentunya sanitasi masyarakat juga harus diperbaiki secara serius. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah sampaikan ada beberapa isu yang ini sudah sebetulnya urgent. Kalau kita kategorikan ada yang masih bisa kita cari solusinya punya waktu, tetapi ada juga yang sudah sangat urgent. Oleh karena itu, langkah-langkah solusi yang kita bahas hari ini dan seterusnya harus kita kawal bersama. Pada akhirnya ini akan kita bawa ke atas. Bapak Presiden Prabowo Subianto juga berharap ini bisa dipaparkan secara komprehensif. Tadi saya menerima Menteri Bappenas yang juga sudah menyampaikan kita harus all in, kita harus all out dan satu tim. Karena ini tidak bisa sektoral, tidak bisa juga piecemeal pendekatannya. Apalagi kalau bicara dari Cilegon sampai dengan Gresik, hampir 1000 km. Bapak Ibu sekalian, kembali pada semua sinergi dan kolaborasi, ini berbagai kementerian dan lembaga tentu akan terus terlibat, pusat dan daerah, terutama fokus pada Pemprov Jakarta. Ya, tolong sampaikan salam saya kepada Bapak Gubernur Pramono Anung, Bapak Rano Karno. Yang jelas, kita juga harus satu tim. Kita ingin ini saling memberikan dukungan. Pemerintah pusat punya keterbatasan, begitu pula sebaliknya pemerintah daerah pasti ada limitasinya. So join forces, ini yang terbaik. Kemudian ratas nanti juga tidak hanya menghadirkan opsi, tidak hanya menghadirkan desain, tetapi juga sudah skema pembiayaan. Kita tahu diprediksi ini akan memakan anggaran yang besar, tetapi beliau juga memberikan keyakinan kepada kita semua dengan antara ada inovasi dan terobosan penganggaran lainnya. Oleh karena itu, kita juga bisa memberikan masukan-masukan kepada beliau.